Halo para sahabat literatur perkantas nasional, bertemu kembali dalam Bincang Buku seri Kristen abad 21. Ini buku terakhir yang akan kita bahas dari seri Kristen abad 21, yaitu Injil, Pesan Pengubah Kehidupan, yang ditulis oleh John Stott. Nah, narasumber saya kali ini adalah Bang Anton Katoba Mapandin. Beliau koordinator Departemen Misi Perkantas Jatim, Divisi Perintisan Daerah, Pengurus Harian Nasional atau PHN Perkantas, dan staf mahasiswa Perkantas Surabaya. Kita langsung saja pertanyaan pertama kepada Bang Anton. Dalam bab pertama, John Stott menguraikan tentang paradoks kemanusiaan kita, yaitu martabat kita dan kerusakan atau kebobrokan kita. Paradoks kemanusiaan kita ini memberikan banyak pencerahan pada kehidupan pribadi dan publik kita. Apa yang dimaksudkan John Stott dengan ini? Menurut Bapak John Stott, bahwa manusia memiliki martabat sekaligus kebobrokan. Kita mampu mencapai keduanya, baik kemuliaan terbaik maupun kekejaman terhebat. Suatu saat kita bisa berperilaku seperti Allah yang dalam gambarnya diciptakan, dan kali berikutnya kita seperti binatang yang sangat buas. Manusia adalah pencipta rumah sakit dan perawatan-perawatan bagi orang sakit, universitas-universitas terbaik untuk memperoleh kebijaksanaan, parlemen untuk pemerintahan masyarakat yang adil, dan gereja untuk penyembahan kepada Allah. Akan tetapi, manusia juga adalah penemu ruang penyiksaan, kamp konsentrasi, dan juga gudang senjata nuklir. Inilah paradoks yang aneh dan sekaligus membingungkan. Mulia dan sekaligus tercela, rasional dan irasional, bermoral dan tidak bermoral, seperti Allah tetapi pada saat yang sama seperti binatang. Pelajaran apa, kata Bapak John Stott, yang diberikan oleh paradoks ini? Nah, kemudian beliau memberikan dua contoh pencerahan. Yang pertama, berkaitan dengan penebusan pribadi, karena kejahatan yang begitu mengakar di dalam diri kita, dan kita tidak bisa mengupayakan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi kebutuhan kita yang paling mendesak ialah penebusan. Kita membutuhkan sebuah awal yang baru dalam kehidupan kita yang menawarkan pembersih dan pencemaran dosa, dan sebuah hati yang baru, bahkan seorang ciptaan yang baru dengan perspektif yang baru dan juga ambisi yang baru. Dan karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka penebusan seperti ini menjadi sangat mungkin terjadi. Tidak ada manusia yang tidak dapat ditebus, karena Allah datang kepada kita dalam Yesus Kristus dan menginginkan kita bahkan sampai pada kesengsaraan salib yang sunyi. Di sana Dia menggantikan tempat kita, menanggung dosa kita, dan mati untuk kita agar manusia dapat diampuni. Kemudian Dia bangkit dan naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudus yang mampu memasuki kepribadian kita untuk mengubahkan kita dari dalam. Kemudian saudara-saudara, jadi Bapak Stott mengatakan, jikalau ada berita yang paling diinginkan dan yang paling didambakan manusia, maka tidak ada berita yang didambakan selain berita tentang penebusan itu. Yang kedua adalah tentang kemajuan sosial, bahwa sisa dari gambar Allah masih terlihat, dapat terlihat dari pilihan keseluruhan umat manusia akan hal-hal yang baik. Misalnya,
memilih keadilan daripada ketidakadilan, kebebasan daripada penindasan, kasih daripada benci, dan kedamaian daripada kekerasan. Harapan manusia akan hal ini sangat besar, tetapi persoalannya adalah manusia dikuasai oleh keegoisan diri. Dan ini karena adanya dosa awal dalam diri manusia. Apakah pengikut Yesus juga mengharapkan jawaban ini? Jawabannya iya, tetapi apa yang membedakannya? Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, jauh lebih realistis dan bukan utopis. Kita dimungkinkan untuk memperbaiki masyarakat, tetapi masyarakat yang sempurna, rumah kebenaran itu, menurut Bapak John Stott, menunggu di dalam kedatangan Kristus yang kedua kali. Kebebasan sejati adalah kebebasan untuk menjadi diri sejati kita, sebagaimana Allah telah menciptakan dan memaksudkan kita untuk menjadi diri kita. Bagaimana prinsip ini diterapkan? Ada dua hal yang dibicarakan oleh Bapak John Stott. Yang pertama, harus dimulai dari Allah itu sendiri. Bapak John Stott bertanya begini, pernahkah Anda berpikir bahwa hanya Allah yang memiliki kebebasan yang sempurna? Kebebasan pada Allah artinya dia bebas bertindak seperti yang dikehendakinya. Kebebasan pada Allah adalah kebebasan untuk menjadi dirinya yang sepenuhnya. Jadi bukan dia gundah gulana, bukan karena apa yang ada di depannya itu dunia yang di sekitar kita tak terduga dan impulsif. Dia adalah Allah, dan Allah adalah konstan, kokoh, dan tidak berubah. Jadi apa yang benar tentang Allah juga benar dan berlaku untuk ciptaannya. Jika Allah bebas menjadi dirinya sendiri sebagai Allah, maka kebebasan yang sama terjadi pada kita, yaitu kebebasan untuk menjadi diri kita sendiri. Kebebasan setiap makhluk itu, menurut Bapak John Stott, itu dibatasi oleh sifat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Saya ulang, kebebasan setiap makhluk itu dibatasi oleh sifat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bapak John Stott mengatakan bahwa manusia mendapatkan unsur kemanusiaannya yang hakiki dan sejati itu adalah di dalam kasih. Hubungan kasih. Di dalam kasih kita menemukan dan mencukupkan diri kita sendiri. Karena Allah adalah kasih. Dan dia menciptakan kita menurut gambarnya. Jadi keberadaan kita, tujuan kita berada adalah kasih. Karena untuk itulah kita diciptakan. Lebih lanjut, Bapak John Stott mengutip Bapak Robert Shotwell, penyair Katolik abad 16, yang mengatakan, bukan saat Anda bernafas, bukan saat bernafas, saya ulang, tetapi saat mengasihi itulah aku hidup. Ini luar biasa, saudara. Bukan saat bernafas, tetapi ketika mengasihilah aku hidup. Ketika mengasihilah manusia dikatakan hidup. Saudara, kasih itu memberi diri, dan untuk memberi diri itulah kita bebas, kebebasan sejati ditemukan. Nah, penerapan lainnya menurut Bapak John Stott adalah di dalam tanggung jawab. Kebebasan sejati itu kebalikan dari apa yang dipikirkan orang banyak. Kebebasan sejati tidak melepaskan manusia daripada tanggung jawab. Sehingga Bapak John Stott menyimpulkan bahwa kebebasan yang autentik adalah dengan menggabungkan kebebasan negatif, yaitu kebebasan dari, dengan kebebasan positif, yaitu kebebasan kepada, kebebasan dari tirani,
kepada kebebasan di bawah otoritas. Kebebasan dari tirani dosa untuk dibawa kepada kebebasan di bawah otoritas. Dan pasti di atas otoritas Tuhan, di dalam otoritas daripada firman Tuhan itu sendiri. Jadi tujuan penciptaan kita adalah di dalam itulah ketika kita datang kepada Kristus untuk mendapatkan kelegaan, dilepaskan dari cengkeraman dosa. Tetapi setelah itu saudara, untuk masuk ke dalam satu kehidupan yang baru, yaitu tunduk ke dalam satu otoritas daripada Tuhan sendiri, firman Tuhan sendiri. Karena memang kita ditebus untuk hidup bagi Dia. Jadi itulah menurut Bapak John Stott kebebasan yang sejatinya. Kita hidup menurut identitas kita sebagai gambar dan rupa Allah. Maka seharusnya lah kita berperilaku sesuai dengan identitas kita. Dan di dalam itulah kita akan mendapatkan kelegaan kita. Allah memilih alat yang lemah, yaitu Paulus, untuk membawa pesan yang lemah, yaitu salib, kepada orang-orang lemah, yaitu kelas pekerja Korintus. Bagaimana cara Allah menggunakan ketiga kelemahan ini untuk menunjukkan anugerah dan kuasa-Nya? Yang pertama, berkaitan dengan Paulus. Saudara, kota Korintus adalah kota yang dipenuhi dengan orang-orang yang begitu sombong. Mereka bangga dengan kota mereka yang telah dibangun secara indah oleh Kaisar Julius pada 46 sebelum Masehi. Mereka bangga karena Kaisar Agustus telah mempromosikan Korintus melampaui Athena. Mereka bangga akan kemakmuran mereka, budaya mereka, serta semangat keagamaan mereka. Dan Paulus datang sebagai seorang misionaris Kristen di kota yang dipenuhi kesombongan ini. Laki-laki kecil, jelek dengan kepala botak, berkaki bengkok, dan beralis tebal, yang menurut orang Korintus tidak menghormati kota mereka. Dan Paulus datang memberitahu mereka bahwa tidak ada satupun yang mereka dapat lakukan untuk keselamatan mereka dari penghakiman Allah, atau sekedar membantu mereka mencapai keselamatan mereka. Kebenaran inilah adalah doktrin yang sangat mencengangkan bagi orang-orang yang begitu sombong, yang merasa dengan seluruh kebudayaan mereka, kepintaran mereka, mereka bisa melakukan apa-apa untuk keselamatan mereka. Tetapi Paulus katakan, sedikit pun tidak ada upaya yang bisa dilakukan, bahkan kepintaran manusia sekalipun. Nah, bagaimana berkaitan dengan salib? Mengapa Paulus datang seolah-olah orang yang lemah, orang yang kalah dan terintimidasi saat menyampaikan salib Kristus yang satu-satunya yang ingin dipahami orang Korintus? Bapak John Stott mengatakan dan menjelaskan alasan konteks waktu itu di Korintus dan juga keterhubungan dengan kita hari ini. Apa itu? Yang pertama, berkaitan dengan keberadaan intelektual atau kebodohan salib. Pemberitaan salib dari kepada orang-orang Korintus telah menimbulkan penghinaan personal terhadap Paulus. Bahkan memanggil Paulus sebagai spermologos di dalam bahasa Yunani, atau pemetik biji. Kata yang secara harafiah diterapkan kepada pemetik pemakan bangkai dan juga gelandangan. Bahkan mereka mengejeknya ketika Paulus menyebutkan tentang kebangkitan Kristus dengan tertawa terbahak-bahak. Dan Paulus tahu bahwa salib bagi orang-orang Yahudi adalah satu batu sandungan, dan untuk orang Yahudi adalah satu kebodohan. Bahkan seorang bernama Celsus, orang sinis pada abad kedua, menyebut orang Kristen seperti penyembah orang mati.
Jadi kota Korintus adalah kota yang tidak terlepas dari kesombongan intelektual luar biasa. Dan inilah salah satu dosa utama gereja Korintus. Inilah latar belakang alasan mengapa Paulus meninggalkan kebijaksanaan dunia demi kebodohan salib. Hingga hari ini, pesan tentang salib masih sangat dibenci. Doktrin penebusan Injil dinilai sebagai sesuatu yang sangat primitif dan bahkan tidak adil, tidak bermoral, dan bahkan sangat barbar. Di tengah-tengah tantangan seperti ini, tantangan pilihan untuk setia kepada berita Injil dan popularitas. Dan apa yang terjadi, saudara? Paulus memilih untuk tetap setia kepada berita Injil, yaitu berfokus kepada salib itu. Dan bagian yang kedua, saudara-saudara, yang dibicarakan oleh Paulus dalam bagian ini adalah berkaitan dengan keberadaan religius mereka. Paulus sedang menciptakan peperangan karena orang Korintus sama dengan orang Athena, sangat beribadah. Jikalau berita yang disampaikan Paulus hanya sebuah penambahan pada salah satu dewa yang sedemikian banyak yang mereka sembah, tidaklah akan menjadi persoalan bagi orang Korintus. Yang menjadi persoalan di sini adalah karena Paulus datang dengan tidak siap berkompromi dengan semua kepercayaan orang Korintus. Paulus ingin supaya orang Korintus dan semua alanya sujud dan menyembah kepada Yesus. Dia datang ke Korintus dengan satu niat yang kokoh untuk tidak mengetahui apapun selain Yesus Kristus yang disalibkan. Jadi saudara-saudara, bagian yang ketiga di dalam bagian ini adalah orang-orang yang lemah. Tuhan memakai dan memberikan anugerah kepada orang-orang yang lemah di Korintus untuk berespon terhadap Injil. Bukan orang-orang yang menganggap diri pintar, beragama, dan berbudaya tinggi yang mendapatkan itu. Dan justru itu di dalam jumlah mereka yang begitu kecil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tetapi justru sebaliknya, apa yang bodoh, yang lemah, yang tidak berarti, dan yang tidak punya apapun diberikan, dipilih, dan dipanggil Allah. Kepemilikan Kristus secara pribadi dan komitmen kepada Kristus dimaksudkan untuk menembus setiap kehidupan para muridnya. John Stott menjelaskan ada 6 dimensi berkait ini, yaitu dimensi intelektual, moral, vokasional, sosial, politik, dan dimensi global. Apakah yang dimaksud John Stott berkait hal ini? Yang pertama, itu adalah dalam bidang intelektual. Pikiran kita adalah benteng utama dari kepribadian kita dan secara efektif mengatur hidup kita. Akan tetapi pikiran kita seringkali menjadi benteng terakhir bagi kita untuk menyerahkan diri kepada Yesus Kristus. Klaim Yesus Kristus atas pikiran kita, "Pikullah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Orang Yahudi mendengar perkataan ini akan segera memahaminya, karena mereka sering berbincang tentang gandar Torah, hukum yang otoritasnya memang mereka harus patuhi. Yesus berbicara tentang ajarannya sebagai gandar, dan para murid harus menundukkan diri mereka kepada instruktinya dan belajar kepadanya. Dalam ketundukan itu, murid akan mengalami kelegaan, dan itu tidak berat. Yang kedua adalah di dalam dimensi moral. Yang dimaksud oleh Paulus di dalam bagian ini, bahwa kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, ini tidak berkaitan dengan jalan moral, tetapi ini adalah berkaitan dengan apa? Jalan keselamatan. Bukan bahwa kita tidak membutuhkan Injil, bukan kita tidak membutuhkan aturan, justru kita membutuhkan aturan, ya, sebagai standar. Dan standar itulah
adalah standar moral kita. Kita gagal karena kita tidak memiliki standar moral. Dan kita harus masuk ke dalam ketundukan itu berkaitan dengan kita di dalam kepemilikan Kristus. Selanjutnya, di dalam komitmen vokasional, Bapak John Stott mengatakan bahwa setiap kita dipanggil untuk melayani Yesus yang adalah Tuhan kita. Itu artinya apakah pekerjaan kita dipanggil untuk menjadikan pekerjaan kita sebagai wilayah utama Yesus dan untuk melatih ketuhanannya atas kita. Di atas dan di belakang majikan duniawi kita, kita harus dapat melihat Tuhan surgawi kita. Dengan demikian, kita melakukan pekerjaan kita dengan prinsip melakukannya dengan segenap hati. Dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berikutnya, dimensi sosial. Di tengah masyarakat yang tidak mengakui Dia, kita dipanggil untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan martabat manusia dinikmati oleh semua ras dan agama. Keadilan diberikan kepada yang tertindas dan hidup lebih adil. Kita peduli akan hal ini karena Yesus adalah Tuhan atas masyarakat. Bukan untuk membangkitkan Injil sosial, bukan. Tetapi karena Dia adalah Tuhan atas masyarakat, maka kita dipanggil untuk mewujudkan masyarakat yang lebih menyenangkannya. Yang berikut itu, saudara-saudara, adalah dimensi politik. Bapak John Stott mengatakan bahwa para murid Yesus menghormati negara pada batas-batas yang diizinkan karena otoritasnya berasal dari Allah dan pejabat-pejabatnya berasal juga dari Allah. Pada saat kepatuhan kepada negara membuat kita tidak patuh kepada Allah, maka pada titik itulah, kata Bapak John Stott, tugas kita untuk tidak mematuhi negara supaya kita patuh hanya kepada Allah saja. Artinya, kita harus mengatakan tidak kepada negara dan ya kepada Kristus. Dan bagian terakhir daripada kepemilikan Kristus yang disinggung Bapak John Stott di sini adalah berkaitan dengan dimensi global. Tujuannya adalah supaya Allah yang ditinggikan ke puncak tertinggi, supaya semua lidah mengaku ketuhanan Kristus dan berlutut menyembahnya. Karena itulah misi bukanlah gangguan yang tidak sopan ke dalam kehidupan pribadi orang lain ataupun pilihan penting yang dapat disangkal. Tujuannya supaya nama Yesus ditinggikan, nama Yesus diakui, dan nama Yesus menjadi pribadi yang satu-satunya untuk seluruh ciptaan. Bagian-bagian inilah yang kemudian dibicarakan Bapak John Stott di dalam kepemilikan Kristus. Kiranya ulasan ini membawa kita untuk mendapatkan gambaran yang indah tentang buku, tentang Injil, dan pesan pengubah kehidupan di tengah-tengah dunia yang makin kompromi dan makin kabur berita tentang salib. Biarlah ini kembali menolong kita, menggairahkan kita untuk meninggikan salib Kristus. Tuhan dipermuliakan, dan kiranya ini menjadi semacam trigger bagi kita ya untuk mau membaca buku ini. Tuhan dipermuliakan. Amin. Para sahabat Litanas, saya akhiri bincang buku kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Anton yang sudah menolong kita semua untuk lebih mendalami isi buku ini. Dan terima kasih kepada para sahabat yang sudah menyaksikan bincang buku ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan diskon khusus sampai dengan 30 Juni 2022. Salam literatur perkatas nasional, sahabat Anda bertumbuh.